Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ipit Ramawati dengan nomor induk mahasiswa 1908105030. Saya mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika kelas 4A. Di sini saya akan membuat alat peraga matematika. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Matematika mempelajari kajian yang abstrak atau objek dari matematika adalah benda-benda pikiran yang sifatnya abstrak. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa objek matematika tidak mudah diamati dan dipahami hanya dengan menggunakan panca indera saja. Dengan demikian, tidak mengherankan jika matematika tidak mudah dipahami oleh sebagian siswa, khususnya siswa MI atau SD. Untuk mempelajari objek matematika yang abstrak, maka diperlukan perantara yang bersifat konkret untuk mengurangi keabstrakan dari matematika dengan menggunakan model-model benda konkret. Model benda nyata yang digunakan untuk mengurangi keabstrakan materi matematika tersebut dinamakan alat peraga matematika. Sehingga dapat diartikan bahwa alat peraga matematika merupakan suatu perangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, dan disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan dan juga memahami konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Pada materi bangun ruang, khususnya kubus dan unsur-unsur kubus, terkadang siswa tidak dapat menentukan unsur-unsur yang terdapat pada kubus. Oleh karena itu diperlukan alat peraga untuk membantu siswa menentukan unsur-unsur kubus yang dinamakan oleh saya yaitu surbus, unsur-unsur kubus. Saya akan membuat alat peraga matematika berupa kubus beserta kerangka kubusnya. Untuk itu, mari kita buat alat peraganya. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat alat peraga surbus ini yaitu yang pertama akrilik 6 buah, kayu sebanyak 12 buah, spidol, sticky note, selotip kertas dan juga selotip plastik, lem, tali rapia, dan gunting. Baiklah, yang pertama kita akan membuat kerangka kubus terlebih dahulu. Pertama-tama kita siapkan kayu dan juga lem untuk merekatkan kayu ini menjadi kerangka kubus. Pertama-tama kita siapkan 4 potong kayu terlebih dahulu untuk membuat kubusnya. Kemudian kita rekatkan menggunakan lem. Tunggu lem hingga mengering. Setelah kering, kita rekatkan kembali kayu yang satunya.
ini sudah kering. Kita sambungkan sisi yang satunya lagi. Setelah mengering, maka akan menjadi seperti ini. Kita akan bikin satu lagi. Nah, setelah terbentuk menjadi dua seperti ini, dua bingkai persegi, kita sambungkan sisanya dengan cara dilem seperti tadi. Nah, setelah dilem kayu yang terakhir dan ditunggu hingga kering, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Membentuk kerangka kubus. Setelah itu kita siapkan tali rapia untuk membuat diagonal sisi dan juga diagonal ruang. Cukup terlebih dahulu, kemudian sesuaikan dengan ukuran dari kerangka kubusnya, lalu kita gunting. Nah, seperti ini. Lalu kita lem atau kita selotip tali rapianya. Lalu kita gunakan tali rapia yang satunya lagi untuk membuat diagonal ruang dari kerangka kubus ini. Jadi setelah tali rapia tadi dilem, maka hasilnya akan seperti ini. Tali rapia ini berfungsi untuk menunjukkan unsur-unsur dari kubus sendiri. Setelah itu kita namai kubusnya. Saya akan menamai kubusnya itu kubus ABCDEFGH. Nah, kita buat namanya dengan menggunakan sticky note. Setelah itu kita tempelkan menggunakan selotip.
Nah, akhirnya kerangka kubus A, B, C, D, E, F, G, H telah selesai dibuat. Nah, setelah kita membuat kerangka kubus, selanjutnya kita akan membuat kubusnya. Pertama-tama kita siapkan akriliknya 6 buah. Lalu kita kupas menutup akriliknya. Nah, setelah bersih seperti ini, kita bersihkan menggunakan tisu. Bersihkan satu persatu akrilik. Bersihkan dengan tisu, kita buat susun. Akrilik ini menjadi jaring-jaring kubus. Kita buat menjadi jaring-jaring kubus tanpa kepalanya dulu. Seperti ini, kemudian rekatkan menggunakan selatip. Agar jaring-jaring tidak berubah posisi. Nah, seperti ini kita bisa balikkan akriliknya. Nah, apabila sudah terbentuk seperti ini, kita bisa lem sisi-sisinya satu persatu.
Nah, setelah ini sudah terlem dan sudah kering, kita lem juga tutupnya seperti ini. Lalu kita lem. Nah, apabila lem sudah dipastikan kering, kita buka selotip tadi. Nah, jika selotip tadi sudah kita buang, maka selanjutnya yaitu kita akan mengecat balok ini menggunakan pilox. Nah, setelah kita warnai kubusnya, kita bisa memberikan isolatif di pinggir-pinggir kubusnya, atau tidak diberikan isolatif juga tidak apa-apa. Setelah itu kita namai kubusnya dengan menggunakan sticky note dan juga isolatif. Baiklah, kita beri nama kubusnya. Nah, jika sudah dinamai seperti ini, maka kubus pun sudah siap. Nah, inilah hasil akhir dari pembuatan alat peraga tadi. Ada dua, yaitu kubus beserta kerangka kubusnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat peraga ini. Yang pertama, kita akan menggunakan kubusnya terlebih dahulu. Cukup mudah dalam menggunakan alat peraga ini karena alat peraga ini dibuat untuk menunjukkan unsur-unsur dari kubus, di mana kubus ini memiliki 6 unsur, yaitu yang pertama ada bidang atau sisi, yang kedua rusuk, kemudian titik sudut, yang keempat ada diagonal bidang atau diagonal sisi, yang kelima diagonal ruang, dan yang terakhir yaitu bidang diagonal. Nah, misalkan kita ingin menunjukkan bidang atau sisi kubus ABEF, nah bisa ditunjukkan dengan alat peraga ini. Nah, ini merupakan bidang atau sisi ABEF. Kemudian misalkan ingin menunjukkan sisi atau bidang yang lain. Nah, di sini ada bidang CDGH seperti itu. Alat peraga ini juga bisa menunjukkan jumlah dari kubus, yang dimana kubus ini memiliki sisi atau bidang yang berjumlah 6 bidang. Ada bidang tutup, bidang alas, bidang depan, bidang kanan, bidang kiri, dan juga bidang belakang, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagaimana cara menggunakan alat peraga kerangka kubus ini. Kerangka kubus ini bisa digunakan untuk mencari, maksudnya untuk menunjukkan titik sudut, rusuk, diagonal bidang, juga diagonal ruang, dan bidang diagonalnya. Nah, misalkan kita ingin menghitung ada berapa jumlah titik sudut dari kubus, kita bisa menghitungnya ada
titik A, B, titik sudut E, F, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kita ingin mengetahui diagonal bidang itu yang seperti apa. Nah, alat peraga ini menunjukkan apa itu diagonal bidang. Nah, ini merupakan garis ini merupakan diagonal bidang dari rusuk. Kemudian di sini juga ditunjukkan ada diagonal ruang. Ini seperti ini. Juga bisa menunjukkan bidang diagonal. Nah, kita bisa menggunakan tali rapia untuk menunjukkan bidang diagonal. Kita tinggal tempelkan saja seperti ini, maka akan terbentuk bidang diagonal EBCH. Nah, ini begini. Nah, jadi itulah cara penggunaan alat peraga subbus ini. Sekian yang dapat saya tampilkan dan juga yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.